Gelombang panas datang. Pilih bunkermu. A. Villa pantai, berumah pohon. C. Stasiun metro, D. Apartemen mewah. Semua berebut villa pantai dan rumah pohon sejuk. Aku pilih stasiun metro. Bukan aku gila, aku yakin ini bukan panas. Jam 3 sore. Kantor sangat sunyi. Tiba-tiba HP menyala. Layar terkunci paksa. Tulisan merah tak bisa ditutup. Kiamat panas segera tiba. Game survival dimulai. Pilih bunker dalam 30 menit. Kesadaran akan dipindah. Ada 4 pilihan. A. Villa pantai, berumah pohon. C. Stasiun metro. D. Apartemen mewah. Di bawah ada skill awal. Kondensasi air. Turunkan suhu. Zona es. Semua skill pendingin. Jelas ini kiamat panas. Hei, iseng lagi. Manajer uang gebrak meja. Mukanya memerah. Resepsionis tiba-tiba teriak. Lihat luar. Semua menoleh. Langit yang cerah berubah merah gelap. Gelombang panas menerjang. Udara berdistorsi. Kantor langsung heboh. Ini nyata. Cepat pilih. Si cantik kantor, Liu Ruyan memilih duluan. Dia tunjukkan HP-nya. Aku pilih villa dan zona es. Kalau benar dipindah, anggap liburan digaji. Mantan pacarku Emeo Bufan memilih pembuat air. Biar khusus supply dia. Dia ajak tim, rekan kerja lihat mereka pilih villa. Semua ikut-ikutan, slot langsung habis. Skill semua pendingin, tapi aku diam, makin kulihat makin aneh. Sebagai fans novel kiamat ribuan judul, otakku menganalisis cepat. Metro ada puluhan meter di bawah, suhunya stabil alami. Selalu sekitar 15 derajat, panas atau dingin tetap aman. Yang lain cuma tahan panas, kalau sistem bohong. Aku langsung pilih C. Dan skill napas dingin. Sistem langsung mengumumkan, pemain Yebuhei telah konfirmasi, pilih stasiun metro bawah tanah. Skill napas dingin, kantor hening 2 detik, lalu semua tertawa. Kamu goblok, pilih metro rusak tanpa kipas. Mau matang di dalam? Liu Ruyan menyindir. Wajar sih Yebuhei, memang suka sudut gelap. Basement cocok buat dia. Emeo Bufan lebih parah, dia pura-pura baik. Suruh aku ke villa, buat bersih-bersih, setidaknya tetap berguna. Aku tak membalas. Coklat dan cutter. Kumaskan ke tas, hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, transfer dimulai. Saat ku buka mata, sekitar gelap gulita. Ini, terowongan jalur metro baru. Udara agak pengap, tapi suhunya sekitar 15 derajat, sedikit dingin, tepat seperti dugaanku. HP tak ada sinyal, tapi sistem otomatis memasukkan semua orang ke grup survival. Aku tak langsung cek grup, aku menyusuri lorong dulu. Ternyata beruntung, aku menemukan ruang istirahat pekerja. Ada ranjang dan meja lipat. Cukup bagus jadi markas. Aku segera membersihkannya. Lalu kutemukan ruang listrik, ku tendang pintu berkarat, kuhidupkan daa cadangan. Lampu darurat menyala satu persatu. Saat itu juga, seluruh terowongan jadi bunker sempurna. Setelah beres, aku buka grup sambil berselimut. Grup seramai lebaran. Liu Ruyan kirim selfie di sofa kulit villa. Dia pamer zona es aktif. Suhu ruangan 22 derajat. Benar-benar liburan digaji. Semua memuji sang dewi. Bilang iri, aku langsung kunci layar. Perutku berbunyi. Sejak jam 3 sore. Aku belum makan, aku makan setengah coklat. Rasa manis menyebar. Tubuhku lebih rileks. Aku cek grup lagi. Grup masih santai. Ada yang buka wine. Ada yang foto langit malam. Seru dari celah pintu. Angin masuk diam-diam. Bukan angin hangat, tapi angin membeku. Aku langsung tegak. Terowongan 15 derajat. Tak mungkin ada angin begini. Udara luar tersedot masuk. Dan angin ini dingin. Aku rapatkan selimut dan buka grup lagi. Benar, suasananya berubah. Begitu malam, suhu turun. Termometer tinggal 20 derajat. Angin laut gila-gilaan, kaos tak cukup. Katanya panas ekstrem, kok makin dingin. Tapi Emeo Bufan masih ngoceh. Tenang, guys, ini arus udara dingin. Normal sebelum gelombang panas. Banyak yang setuju. Kak Bufan memang paham. Aku menatap cat.
dan tersenyum tipis. Angin dingin masuk lagi, lebih kuat dari tadi. Pintu besi berderit. Napasku sudah beruap. Skill napas dingin aktif. Suhu terus menurun. Efek skill meningkat. Setiap aku menarik napas, tubuhku malah menghangat. Aku pun tenang. Bersandar dan memejamkan mata, tepat seperti dugaanku. Panas ekstrem ini hanyalah jebakan. Angin malah meraung dari ventilasi. Grup pun panik. Salju turun. Kalian lihat, laut membeku. Seluruh laut jadi es. Tolong! Jendela villa pecah diterjang badai. Salju masuk semua. Masuk semua. Liu Ruyan kirim voice note. Suaranya gemetar. Zona es tak terkendali. Terus menyerap udara dingin. Villa jadi freezer. Dia suruh Emeo buat air panas. Suara Emeo lebih panik. Air yang ku buat langsung membeku. Tak berguna. Siapa punya skill api? Siapa? Tak ada jawaban. 70 orang bersiap hadapi panas. Tak ada yang beli api. Suhu terus turun. Minus 10 derajat. Minus 20 derajat. Minus 40 derajat. Sistem di HP. Terus spam notifikasi. Pemain Xiatian keluar. Pemain Jiang Yuan keluar. Hanya dalam beberapa jam, setengah avatar jadi abu-abu. Saat itu, Emeo Bufan terus tegaku. Ye Bu Hei, kamu pilih metro, dan punya skill tahan dingin. Kamu pasti aman, jemput kami, ya, demi mantan kita. Melihat chat itu, aku hampir tertawa marah. Dulu demi naik status. Dia buang aku demi Liu Ruyan. Kok tak ingat itu? Lalu, nona kaya yang sombong. Liu Ruyan ikut panik. Kirim banyak voice note memohon. Sambil menangis bilang, kakinya sudah mati rasa, aku rebahan nyaman di ranjang. Skill napas dingin, terus mengubah udara dingin menjadi hangat, mengalir ke seluruh tubuh. Aku kirim foto ke grup. Di foto itu, pintu metro tertutup rapat. Sedangkan kamarku, terang dan hangat. Setelah itu, aku mengetik, maaf banget, aku pilih tempat gelap, pengap, tanpa AC dan pemandangan. Para elite villa, nikmati saja. Kalimat ini jadi pukulan terakhir. Grup langsung meledak. Semua kacau total. Emeo Bufan dan Liu Ruyan bahkan berebut pakaian hangat dan saling memaki di grup. Keesokan harinya, suhu turun ke minus 55 derajat. Sistem mengumumkan lagi, tahap 2 dimulai. Sisa pemain 5. Semua bunker kini terhubung. Setiap survivor mendapat beacon. Beacon, jika direbut, kamu gugur. Ruang penyimpanan pemain gugur, akan pindah ke pemenang. Usai pengumuman, di tanganku muncul sebuah benda kecil dan terasa hangat. Inilah Survival Beacon, aplikasi survival di HP. Otomatis update radar. Beacon saling melacak. Di radar, terlihat jelas, 4 titik lain. 2 titik merah berdempetan. Merayap pelan, menuju ke arahku. Tak perlu ditebak, pasti Emeo dan Liu. Nyawa mereka kuat juga. Sekitar jam 3 sore, di luar pintu bunker terdengar ketukan berat. Ye Bu Hei, buka! Aku mengintip dari lubang. Salju di luar setinggi 2 meter. Mereka seperti 2 bakpao rusak. Wajah mereka ungu, bulu mata penuh es. Mereka memukul pintu, menempel di pintu besi, terengah-engah. Suara mereka gemetar. Kalau kamu buka, semua barang kami milikmu. Kami akan patuh. Emeo Bufan, hemat tenaga. Kalian tak bisa masuk. Emeo Bufan tiba-tiba gila. Dia meraung marah. Ye Bu Hei, jangan sok. Kau kira kami tak temukan jalan lain? Metro ini punya banyak jalur. Pasti ada celah. Aku malas meladeni. Aku lihat radar di HP. Benar. Pintu utama tak bisa dibuka. Mereka mulai berputar, mencari ventilasi atau jalur servis. Aku mencibir, lalu ke panel kontrol. Aku sengaja membuka kunci jalur servis tua. Jalur itu menuju rel terdalam. Tak lama, dari ventilasi terdengar gesekan logam. Lalu 2 suara jatuh. Mereka terguling keluar dan jatuh ke rel gelap. Bagus, kita masuk. Suara Emeo, penuh kegembiraan gila. Beaconmu jadi milik kami. Sebelum selesai bicara, aku keluar dari kegelapan. Di suhu minus 50 derajat, napas dingin membuat tubuhku sangat kuat. Kecepatan dan tenaga melonjak, sedangkan mereka tinggal setengah nyawa. Tak sempat bereaksi,
Aku menerjang maju. Ku rebut Beacon yang dipeluk Liu Ruyan. Lalu ku beri tebasan ke pergelangan Emeo. Beaconnya pun ku rebut. Sistem langsung berbunyi. Emeo Bufan dan Liu Ruyan telah tereliminasi. Hari ke-6 kiamat dingin. Suhu di luar minus 70 derajat selama beberapa hari ini. Makin dingin, makin gila efek skill. Saat ini, dingin menusuk masuk ke tubuh dan berubah jadi energi panas. Pendengaranku, penglihatan dan tenaga otot meningkat drastis. Radar menunjukkan pemain terakhir melaju cepat ke arahku. Di terowongan kosong, langkah kaki makin jelas. Ternyata Zhao Gong dari Yite. Dia memakai baju tebal dan kacamata pelindung sambil memegang water gun modif. Ye Bu Hei, jangan sembunyi, rumah pohonku roboh. Aku sudah tahu, yang tersisa pasti kamu di metro. Skillku deteksi panas. Kau terang seperti lampu. Dia sangat percaya diri, yakin bisa menang. Dia mengangkat senjatanya, lalu mengincar di balik pilar. Tapi dia lupa, beberapa hari ini aku kuasai mode terbalik skill. Aku tarik napas, lalu menahannya. Aku perlambat aliran darah. Semua panasku kunci di dalam. Dengan telapak tangan dingin, kututup Beacon di dada. Dalam beberapa detik, suhu tubuhku dan panas Beacon turun drastis. Tubuhku menyatu dengan dingin sekitar. Zhao Gong langsung membeku. Suaranya penuh takut. Kemana sumber panasnya? Di penglihatan termalnya. Titik merahku lenyap begitu saja saat dia panik mencari. Aku melompat seperti cheetah. Memanfaatkan medan, ku tendang senjatanya. Tanganku merogoh saku dadanya. Ku tarik beaconnya. Sistem langsung mengumumkan. Beacon Zhao Gong direbut. Dia tereliminasi, total 74 pemain. Sisa pemain, 1. Selamat, Ye Bu Hei, kamu satu-satunya survivor. Begitu selesai, kegelapan pun menghilang. Ye Bu Hei, ngapain bengong? Cepat cetak laporan ini. Lampu kantor menyilaukan, suara keyboard familiar. Dan AC sentral meniup angin sejuk. Aku refleks menyalakan HP. Jumat, jam 3:30 sore. Sejak alarm berbunyi, baru lewat setengah jam. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Karena di kantor, rekan yang gugur di simulasi mulai tersadar satu persatu. Manajer Wang bibirnya ungu. Tubuhnya gemetar. Emeo dan Liu terduduk lemas. Wajah mereka pucat, seperti baru keluar dari neraka. Tatapan mereka padaku penuh ketakutan. HP ku bergetar. Saldo masuk 10.000 yuan. Lalu program hitam merah itu muncul sekali lagi. Halo, pemain, selamat, kamu selamat. Hadiah 100 juta yuan sudah dikirim. Ini hanya simulasi awal. Gunakan uang itu untuk hadapi kiamat dingin sungguhan. Selamat bertahan hidup. Aku mematikan layar, memasukkan HP ke saku, mengangkat ransel, dan pergi tanpa menoleh. Kiamat dingin cuma pemanasan, ujian berikutnya, mungkin wabah virus, atau banjir besar. Tapi kali ini, aku punya 100 juta yuan, beli alat dan stok barang. Bangun bunker terkuat.